Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Sistem Digital. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan rangkaian elektronika menggunakan aplikasi simulator Proteus. Nah, sebelum itu saya harap Anda bisa mendownload aplikasi-aplikasi tersebut pada link yang sudah saya berikan. Anda bisa lihat link di forum ini. Di sini ada link berupa perangkat lunak pemrograman microcontroller. Anda boleh buka link ini. Nah, kemudian di sini ada folder Google Drive. Anda harus login dulu ke email Gmail Anda. Nah, saya rasa ketika Anda membuka Google Classroom ini, Anda sudah otomatis login. Anda tinggal klik saja link ini, kemudian Google Drive akan terbuka. Nah, di situ file-file yang saya sharing. Anda bisa menginstal aplikasi simulator Proteus dengan mendownload aplikasi ini. Nah, setelah Anda install, aplikasi simulator Proteus tersebut akan muncul di menu, di start menu yang ada di komputer Anda. Nah, seperti yang di komputer saya ini, saya tunjukkan. Ini letaknya di All Apps. Kemudian di Proteus 8 Profesional. Anda gunakan Proteus 8 Profesional dengan cara klik kanan, kemudian Anda jalankan sebagai administrator. Run as administrator. Setujui. Nah, halaman atau jendela Proteus akan terbuka. Nah, ini jendela utama Proteus. Ini adalah daftar project yang sudah pernah saya buat. Jika Anda ingin membuat project baru, maka hal yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus klik New Project. Anda tunggu hingga loadingnya selesai, maka akan terbuka jendela. Di jendela ini Anda harus sesuaikan nama project yang akan Anda buat. Misalkan di sini Anda buat adalah project pertama. Nah, pada project pertama ini Anda klik saja next, next, next. Tanpa ada konfigurasi yang spesifik, maka halaman kerja Anda akan terbuka. Nah, Anda boleh pelajari bagaimana mengkonfigurasi jendela halaman project tadi. Jika Anda sangat tertarik pada aplikasi ini. Nah, di sini ini adalah tempat di mana Anda meletakkan komponen-komponen. Nah, untuk memasukkan komponen ke dalam sini, Anda harus klik huruf P yang ada di sini. Jika Anda klik, maka jendela komponen-komponen akan masuk di sini. Misalkan saya ingin membuat suatu rangkaian sederhana, rangkaian yang terdiri dari button dan lampu. Jadi ketika button atau tombol itu saya klik, maka lampunya menyala. Nah, hal yang saya butuhkan itu adalah lampu LED. Nah, di sini saya gunakan LED biru. Nah, cara untuk memasukkan komponen ini ke dalam tempat komponen di jendela kerja, Anda tinggal double klik saja, kemudian dia akan secara otomatis masuk ke dalam jendela kerja. Begitu juga dengan komponen yang lain. Nah, Anda double klik saja. Nah, selain LED saya harus masukkan lagi tombol. Nah, di sini tombol saya gunakan button. Nah,
Ini gambar komponennya, button sederhana. Sama seperti tadi, saya harus masukkan dengan double klik komponen ini. Maka button akan masuk di sini. Nah, setelah saya ambil komponen-komponen yang saya butuhkan, jendela ini boleh saya tutup dengan menekan OK atau close atau cancel gitu. Nah, bagaimana caranya memasukkan komponen-komponen ini ke dalam jendela kerja? Anda tinggal klik saja komponen mana yang ingin Anda masukkan. Kemudian Anda arahkan kursor ke jendela kerja. Kemudian Anda klik, maka dia akan secara otomatis menggambarkan komponen. Tapi komponen ini belum masuk ke dalam jendela kerja. Dia masih mengikuti kursor. Maka supaya dia tertempel, Anda harus klik. Nah, seperti ini. Maka dia akan tertempel ke halaman kerja. Begitu juga untuk yang lain, Anda tinggal klik saja di halaman kerja Anda, maka dia akan muncul, tapi belum tertempel. Supaya menempelkannya, Anda harus klik lagi. Nah, begitu juga yang ini, misalkan saya ingin menambahkan LED yang hijau, saya klik di sini sekali, untuk meletakkannya saya klik lagi sekali. Saya klik lagi di sini sekali, untuk meletakkannya saya klik lagi sekali. Nah, di sini untuk menambahkan button seperti itu juga, klik di sini sekali. Letakkan pada posisi yang baik. Kemudian klik lagi sekali untuk melepaskannya. Nah, di sini komponen-komponen ini letaknya seperti ini. Letak pinnya vertikal. Saya ingin merubah posisinya menjadi horizontal. Maka caranya adalah saya harus klik kanan komponen ini. Kemudian saya klik rotate clockwise supaya dia bisa berputar 90 derajat searah jarum jam. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk menyalakan lampu-lampu ini saya membutuhkan power dan juga ground supaya ada aliran listrik yang melewati lampu-lampu ini. Untuk mengambil power dan ground, saya ambil di bagian mode terminal. Saya klik, maka akan muncul di situ power dan ground. Klik power, kemudian tambahkan ke jendela kerja, ke halaman kerja. Oke, gitu juga ambil ground, kemudian tambahkan ke halaman kerja. Nah, maka komponen sudah lengkap. Di sini komponen masih terpisah. Bagaimana cara untuk menggabungkannya? Anda bisa klik ujung dari masing-masing komponen, kemudian dihubungkan ke komponen yang lainnya. Itu juga Anda klik di sini, hubungkan dengan komponen yang di sini, klik di sini, hubungkan dengan komponen di sini, klik di sini, hubungkan dengan komponen di sini. Nah, semua komponen sudah terhubung. Sekarang bagaimana cara untuk mencobanya atau menjalankannya? Caranya dengan menekan tombol segitiga atau tombol run yang ada di bagian kiri bawah ini.
tekan tombol ini, maka tombolnya akan berubah menjadi hijau sehingga muncul tulisan animating. Di situ simulasi sedang berjalan. Nah, Anda bisa klik tombol ini untuk melihat efek yang terjadi. Nah, Anda bisa lihat lampunya berubah menjadi menyala menjadi biru. Nah, lampu yang hijau menyala menjadi hijau. Nah, demikian untuk pembuatan rangkaian sederhana. Nah, perlu Anda ingat, ketika Anda sudah menjalankan simulator ini, Anda jangan lupa untuk menghentikannya. Karena jika Anda biarkan saja jendela ini terbuka, kemudian Anda lupa memberhentikannya, maka kapasitas memori Anda dan kapasitas prosesor Anda akan terus terpakai. Rekan mahasiswa sekalian, kita sudah berhasil membuat rangkaian sederhana sekali. Menyalakan lampu dengan button. Sekarang bagaimana jika saya ingin atau kita ingin membuat suatu rangkaian untuk menyalakan dua lampu LED secara bergantian yang otomatis gitu. Nah, rangkaian tersebut biasa kita kenal dengan rangkaian flip-flop. Nah, kita kan sekarang ini jurusan informatika gitu. Kita berada di jurusan informatika. Kita tidak memiliki dasar bagaimana teknis membangun rangkaian tersebut. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah kita mencari referensi. Ada baiknya kita menanya teman atau yang paling mudah kita cari di Google. Misalkan di sini saya mencari rangkaian flip-flop. Flip-flop pada Proteus. Nah, keyword Proteus ini jangan lupa Anda masukkan. Jangan lupa Anda masukkan, karena jika Anda tidak masukkan keyword Proteus, maka biasanya rangkaian yang muncul itu tidak menunjukkan bagaimana melakukannya di Proteus. Di sini banyak pilihan gambar yang bisa Anda gunakan. Kendalanya jika kita tidak memasukkan keyword Proteus, maka ketika kita menggunakan Proteus untuk mencari komponen tersebut, itu akan sulit gitu. Karena spesifikasinya terkadang berbeda. Maka ada baiknya kita tambahkan di sini keyword di Proteus. Contohnya saya menggunakan blok ini, simulasi flip-flop menggunakan ISIS Proteus. Nah, di dalam blok ini menunjukkan tahapan-tahapan bagaimana membangun rangkaian flip-flop di Proteus. Anda boleh ikuti. Nah, contohnya seperti ini, menambahkan komponen. Di sini sudah jelas menunjukkannya. Device-nya namanya resistor, library-nya namanya ASIM-DLS, description-nya itu analog resistor primitive. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka kita akan mudah melakukannya di Proteus. Nah, kita akan coba kita menambahkan resistor. Nah, sebelumnya saya memindahkan mode ini ke mode terminal. Kalau di mode terminal ini, maka aplikasi atau komponen yang muncul adalah komponen-komponen terminal. Kita tidak menggunakan komponen terminal karena
Di sini yang akan kita masukkan adalah komponen-komponen elektronika. Kita harus balik lagi ke komponen mode di sini. Nah, Anda klik ini komponen mode. Kemudian dia akan tampil komponen-komponen yang Anda masukkan tadi, ada button, ada LED blue dan LED green. Klik lagi huruf P di sini sehingga komponen-komponen tadi, daftar komponen tadi akan muncul. Nah, masukkan di sini Anda ingin menambahkan resistor. Maka akan muncul daftar-daftar resistor yang ada di Proteus. Anda cari sesuai dengan yang ada di gambar di web. Seperti ini, resistor ASIM DLS analog resistor primitif. Resistor ASIM DLS analog resistor primitif. Seperti tadi, jika kita ingin memasukkannya ke dalam jendela kerja atau halaman kerja, maka kita harus double klik komponen ini. Nah, maka dia akan secara otomatis masuk. Komponen berikutnya yang harus kita masukkan di sini selain resistor adalah kapasitor. Kita ketikkan lagi di komponen ini kapasitor. Sesuaikan kodenya. Di sini dia menggunakan A700D107M006A TE018. Biasanya komponen ini disusun berdasarkan abjad, maka kita tinggal cari abjad A. Nah, di sini ada A700D107M006ATE. Di sini Anda masukkan dengan double klik, maka dia akan masuk di sini. Nah, komponen berikutnya yang harus Anda tambahkan adalah transistor. Di sini transistor yang digunakan adalah transistor dengan jenis 2N4427 bipolar NPN transistor. Nah, tinggal ketikkan di sini transistor. Nah, Anda cari 2N4427 library-nya bipolar, kemudian description-nya NPN transistor. Double klik supaya dia masuk ke dalam devices atau perangkat-perangkat yang akan kita gunakan di halaman kerja. Setelah masukkan transistor, komponen berikutnya yang harus dimasukkan adalah LED. Nah, di sini kita gunakan LED yang tadi, LED blue dan LED green, atau LED yang biru dan LED yang hijau. Kemudian baru rangkaiannya akan kita buat seperti ini. Baik, kita sudah selesai menambahkan komponen, maka jendela ini sudah boleh kita tutup. Walaupun sudah ada komponen di sini, kita tetap bisa menambahkan komponen flip-flop di sebelahnya. Hal yang perlu Anda lakukan seperti tadi, Anda tinggal tambahkan saja komponennya ke dalam halaman kerja. Di sini dia membutuhkan 4 resistor, 2 kapasitor, 2 transistor, dan 2 LED. Kita masukkan dengan segera. Kita gunakan resistor, kita masukkan 4 resistor. Kita masukkan
2 kapasitor, kemudian kita masukkan 2 transistor 2N4427 dan 2 LED. Nah, kita gunakan LED biru dan LED yang hijau. Setelah komponennya masuk, kita harus rangkai komponen ini sesuai dengan rangkaian pada gambar di blok ini. Nah, seperti tadi, ini komponen ini letaknya horizontal. Saya akan mengubahnya menjadi vertikal. Nah, ini contohnya, misalkan Anda sudah mengklik satu ujung komponen, kemudian Anda ingin membatalkan. Cara membatalkannya, Anda tekan tombol escape. Nah, maka jalur yang muncul ke kursor tadi akan otomatis hilang. Baru sesuaikan letak resistor ini dengan cara blok resistor ini, kemudian Anda klik, Anda geser. Begitu juga dengan ini, biar tampilannya rapi. Anda perhatikan di sini, komponen ini atau jalur ini melewati jalur yang satunya. Yang perlu Anda perhatikan adalah pada persilangan ini tidak ada muncul titik seperti yang ada di sini, atau di sini, atau di sini. Nah, sehingga jika tidak muncul titik, berarti di persilangan ini tidak terjadi hubungan singkat. Tetapi bila Anda memunculkan titik di sini, maka dia akan menjadi hubungan singkat. Itu yang perlu Anda perhatikan. Anda harus menyesuaikan dengan rangkaian yang ada di panduan. Nah, di sini menggunakan titik berarti terhubung. Di sini tidak ada titik berarti tidak terhubung. Di sini ada titik berarti dia terhubung. Itu juga dengan ini. Setiap yang bersilangan tidak ada titik berarti dia tidak terhubung. Tetapi jika ada titik berarti dia terhubung.
Itu yang perlu Anda pastikan. Nah, semua komponen telah terhubung. Yang perlu kita tambahkan seperti tadi, kita harus menambahkan power dan kita harus menambahkan ground. Anda bisa lakukan dengan mengcopy komponen ini, klik kanan, copy, atau seperti tadi, Anda klik terminal mode, maka terminalnya akan muncul. Anda ambil power, Anda tambahkan di sini. Ambil ground, Anda tambahkan di sini. Nah, komponen sudah selesai dirangkai. Komponen ini sudah bisa Anda running atau Anda jalankan dengan menekan tombol simulasi. Tetapi komponen ini belum mengeluarkan efek. Seperti contohnya seperti ini. Nah, lampunya masih belum menyala gitu. Kalau rangkaian sebelumnya, jika Anda klik tombol, dia tetap menyala. Tapi rangkaian ini belum menyala. Nah, hal yang perlu Anda perhatikan adalah Anda harus menyesuaikan spesifikasi setiap komponen. Nah, Anda perhatikan resistor ini 10.000, tahanannya 10.000, ini 10.000, 10.000, 10.000. Kemudian Anda perhatikan di panduan, di sini tahanannya di sini 10.000, di sini 330, di sini 330, dan yang di sini 10.000. Nah, Anda harus sesuaikan spesifikasi tahanannya seperti yang ada di panduan. Begitu juga untuk kapasitor, di sini dua kapasitor ini hanya 22 mikro, sedangkan yang kita masukkan adalah 100 mikro. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Anda double klik komponen ini, Anda ubah resistansinya menjadi 330. Oke, begitu juga dengan ini, resistansinya menjadi 330. Di sini penyimpanannya atau kapasitornya yang 100 mikro kita ubah menjadi 22 mikro. Itu juga untuk komponen yang ini. 100 mikro diubah menjadi 22 mikro. Nah, di sini sudah sesuai. Mungkin terjadi masalah ketika kita jalan. Oh, ternyata tidak. Nah, Anda bisa lihat di sini ketika simulasi dijalankan, maka lampunya berkedip secara bergantian. Nah, demikian panduan yang saya arahkan untuk membuat rangkaian elektronika pada simulator Proteus. Nah, saya harap Anda mencobanya sendiri. Merangkai ini bisa jadi nanti akan saya ujikan pada setiap individu sebagai nilai untuk menambah nilai ujian atau nilai kuis dan sebagainya. Demikian tutorial kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.